Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi presentasi dalam rangka tugas akhir mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Ratri Mulyati dengan NIM 622-011-2300-2356. Yang kedua ada Sarlima Diliawati Saragi dengan NIM 622-011-2300-2300. Yang ketiga ada Syifa Salwa Rizkika dengan NIM 622-010-2300-2382. Kami merupakan mahasiswa dari STIE Gici Business School. Pada video ini, kami akan memaparkan materi PSDM dengan judul analisis jabatan, yang disusun berdasarkan referensi dan pemahaman kami terhadap materi perkuliahan. Kami berharap video presentasi ini dapat menambah pemahaman serta memberikan manfaat bagi para penonton. Baik, selanjutnya kami akan memasuki pembahasan materi. Untuk materi presentasi kami, yang pertama ada pengertian job analysis, yang kedua ada komponen penting dalam analisis jabatan, yang ketiga ada pentingnya analisis jabatan dalam sebuah perusahaan, yang keempat ada tahapan dalam penyusunan analisis jabatan. Apa itu analisis jabatan? Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja, analisis jabatan didefinisikan sebagai sebuah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Yang kedua, dasar peraturan tentang analisis jabatan. Sebagaimana telah disinggung di atas, analisis jabatan merupakan salah satu perintah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa sebelum menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS, setiap instansi harus terlebih dahulu menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa dasar hukum terkait dengan analisis jabatan, khususnya bagi jajaran instansi pemerintah daerah, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Selanjutnya, ada dua komponen penting dari analisis jabatan. Yang pertama, job description. Job description merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai tugas maupun tanggung jawab pada suatu jabatan tertentu, yang ditulis berdasarkan fakta yang telah ada. Yang kedua, job specification. Job specification dapat dipahami sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh aparatur yang akan menduduki suatu jabatan agar dia dapat melaksanakan pekerjaan dalam jabatan tersebut dengan maksimal. Menurut Dr. Andes Suparjianto dalam modul analisis jabatan oleh Tripio Sujatmiko dan kawan-kawan menyebutkan bahwa ada beberapa manfaat informasi jabatan bagi organisasi, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan dasar-dasar rasional pengupahan dan penggajian yang objektif. Yang kedua, menghapuskan persyaratan-persyaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pengadaan karyawan. Dan yang ketiga, merencanakan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang dan sebagai basis perencanaannya. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan dalam penyusunan analisis jabatan. Yang pertama adalah persiapan. Pada tahap persiapan ini, terdapat dua pokok kegiatan, yaitu identifikasi jabatan dan penyusunan daftar pertanyaan. Kegiatan identifikasi jabatan dilakukan dengan pengenalan setiap jabatan yang berbeda dalam organisasi. Sementara itu, kegiatan penyusunan daftar pertanyaan atau daftar cek dimaksudkan menentukan informasi yang harus diperoleh atau dikumpulkan, guna membatasi dan memfokuskan kegiatan sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Yang kedua adalah pengumpulan data.
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknis, yang dimana masing-masing teknis memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang pertama yang dilakukan adalah pengamatan langsung atau observasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang menekankan keterampilan secara manual. Contohnya adalah operator mesin. Yang kedua, wawancara atau interview. Pihak analisis mewawancarai karyawan dahulu untuk membantu mendeskripsikan tugas-tugas yang dikerjakan. Kemudian, analisis menghubungi supervisor untuk memperoleh informasi tambahan dalam rangka memeriksa ketepatan informasi yang diperoleh dari karyawan dan mengklarifikasi hal-hal tertentu. Yang ketiga, ada daftar pertanyaan atau kuesioner. Kuesioner biasanya digunakan dengan cepat dan ekonomis. Analisis jabatan bisa memberikan kuesioner terstruktur kepada para karyawan yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang mereka jalankan. Yang keempat, ada daftar cek atau checklist, partisipasi kerja atau work participation, dan laporan kerja atau logs. Dan yang terakhir, ada kombinasi. Kombinasi dari berbagai metode seringkali lebih tepat. Dalam menganalisis pekerjaan-pekerjaan klerikal dan administrasi, analisis mungkin menggunakan kuesioner didukung dengan wawancara observasi terbatas. Analisis harus menggunakan kombinasi beberapa teknik yang dibutuhkan untuk menghasilkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan yang akurat. Yang ketiga adalah pengolahan data. Pengolahan data dilaksanakan dengan memilah-milah data yang relevan dan yang tidak relevan dengan analisis jabatan. Setelah data yang relevan terkumpul, kemudian diadakan kajian atau review. Hasilnya yaitu data jabatan yang telah disempurnakan. Dan yang terakhir ada penyajian informasi jabatan. Dari tahap persiapan dan pengumpulan data hingga pada pengolahan data, kegiatan analisis jabatan menghasilkan informasi-informasi jabatan. Dengan informasi jabatan tersebut, seorang analisis dapat menyusun berbagai bentuk informasi jabatan yang berguna bagi instansi pemerintahan. Bentuk-bentuk tersebut antara lain deskripsi pekerjaan atau job description, spesifikasi pekerjaan atau job specification, dan standar prestasi kerja atau job performance standard. Selanjutnya kita membahas perbedaan antara job description dan job specification. Job description berfokus pada pekerjaan itu sendiri, yaitu menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan kondisi kerja untuk memberikan gambaran jelas tentang ruang lingkup suatu posisi. Sedangkan job specification berfokus pada individu yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, mencakup kualifikasi, pengalaman, keterampilan, dan atribut pribadi yang dibutuhkan. Dengan demikian, deskripsi pekerjaan membantu memahami apa yang harus dilakukan, sedangkan spesifikasi pekerjaan menentukan siapa yang tepat untuk melakukannya. Lalu ada struktur dan tips job description. Yang pertama struktur. Di dalam struktur ada identitas pekerjaan, lokasi kerja, tujuan pekerjaan, detail tugas kerja, report line, gambaran perusahaan, dan informasi proses. Kemudian tips. Di dalam tips yang pertama ada riset dan analisis. Apa alasan posisi tersebut menjadi kebutuhan saat ini? Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut? Adakah perbedaan informasi mengenai job specification dari data yang telah Anda kumpulkan dengan milik perusahaan lain? Lalu yang kedua, membentuk personal kandidat. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kandidat. Yang keempat, terstruktur tapi tidak kaku. Yang kelima, menulis kriteria lebih spesifik. Untuk kesimpulan, analisis jabatan merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi mengenai suatu pekerjaan, mencakup tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang diperlukan. Hasilnya dituangkan dalam job description dan job specification yang menjadi dasar dalam berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia. Dengan analisis jabatan, organisasi dapat yang pertama, merekrut dan menyeleksi pegawai dengan lebih tepat. Yang kedua, menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, memberikan dasar objektif untuk penilaian kinerja dan kompensasi. Yang keempat, merancang jalur karir yang jelas bagi pegawai. Yang kelima, menata organisasi agar lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, analisis jabatan bukan hanya sekedar administrasi, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap orang ditempatkan pada posisi yang tepat, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal. Baik, sekian dari kelompok saya. Terima kasih.